Yo bro, lo pernah gak sih ngerasain momen pas rival terberat lo tiba-tiba ngambil posisi yang harusnya lo tempatin? Kayak, lo udah ngebela mati-matian di satu tempat, tiba-tiba ada yang dateng dan ngisi slot lo dengan mulus gitu aja? Nah, itulah yang lagi happening banget di dunia volley sekarang, bro. Gue mau cerita soal drama yang lagi rame banget di kalangan volleyer Indonesia. Megawati Hangestri, si ratu spike kita yang udah malang melintang di berbagai liga internasional, lagi jadi sorotan gara-gara ada kejadian yang gila parahnya. Bro, ya Asmean Bedard Ghani, yang dulu pernah jadi lawan berat Mega di Korea, sekarang malah ngambil alih posisi dia di Fenerbahce. Dan yang bikin gue penasaran banget adalah, gimana sih reaksi Mega soal ini? Dia ngomong blunt banget, bro. Gak nyangka bakal sehonest ini. Lo bakal kaget denger pengakuannya yang super unexpected ini. Trust me, ini bukan drama biasa yang lo kira. Sebelum gue lanjut cerita yang lebih seru lagi, gue mohon banget nih bro, bantu like video ini, subscribe channel Zona Megatron, dan jangan lupa drop komen lo di bawah. Gue pengen banget tahu pendapat lo soal drama yang satu ini. Channel ini bakalan makin kece kalau lo pada support, so please banget ya, bro. Oke bro, langsung aja ke berita pertama yang bikin gue melongo. Jadi ceritanya gini, Megawati Hangestri akhirnya buka suara setelah beredar rumor kalau ya Asmean Bedard Ghani bakal masuk ke Fenerbahce. Dan lo tau gak reaksi Mega? Dia bilang dengan santainya, kalau memang dia yang terbaik, saya dukung. Liga butuh persaingan sehat. Bro, gue speechless. Bayangin aja, lo udah perjuangin karir di satu tempat, terus ada orang lain yang ngambil alih posisi lo, tapi lo malah nyemangatin dia? Itu butuh mental sekuat apa? Coba, Mega bener-bener nunjukin kalau dia punya jiwa sportif yang luar biasa. Yang bikin makin menarik, ternyata Mega sama ya Asmean punya histori yang cukup intens, bro. Mereka pernah bersaing ketat banget waktu sama-sama main di Liga Korea. Bayangin dong atmosfernya, pasti panas banget tuh. Tapi sekarang, dengan legowo, Mega malah mendukung mantan rivalnya itu. Gila kan? Lanjut ke berita kedua yang gak kalah bikin penasaran, bro. Ternyata cerita ya Asmean sama Mega ini emang udah dari dulu komplicated banget. Waktu mereka berdua berkarier di Korea Selatan, ya Asmean sering banget jadi penghadang buat Mega. Sekarang, plot twist banget, bro. Ya Asmean justru menggantikan posisi Mega di Fenerbahce. Dan lo tau gak respon Mega soal ini? Dia cuma bilang singkat tapi dalam banget, itu bagian dari perjalanan atlet. Simple tapi powerful banget kan statementnya? Kayaknya Mega udah ngerti banget kalau dunia olahraga itu memang penuh sama kejutan kayak gini. Gue jadi mikir, gimana sih perasaan Mega sebenarnya? Di balik statement yang kalem itu, pasti ada ribuan perasaan yang campur aduk. Tapi yang gue salut, dia tetap profesional dan gak nunjukin emosi negatif sama sekali. Itulah kenapa dia bisa jadi role model buat banyak atlet muda, bro. Nah ini dia yang bikin gue makin respect sama Mega, bro. Alih-alih ngomel atau ngambek gara-gara posisinya diambil, Mega malah sambut baik kabar transfer ya Asmean ke Fenerbahce. Dia bilang, dia punya potensi besar, dia fighter sejati. Eropa panggung yang pas untuknya. Bro, lu bayangin gak sih? Orang yang dulu jadi lawan berat lo, yang sering banget bikin lo kesulitan di lapangan, sekarang malah lo puji-puji? Itu butuh hati yang besar banget. Mega ngebuktiin kalau dia bukan cuma jagoan di lapangan, tapi juga punya karakter yang luar biasa. Dan yang menarik, Mega sampai ngenang duel panas mereka waktu di V-League. Pasti masih inget banget tuh gimana serunya pertandingan-pertandingan mereka dulu. Sekarang malah jadi cerita manis yang bikin kita semua belajar soal sportivitas sejati. Berita keempat ini makin bikin gue kagum sama attitude Mega, bro. Dia gak cuma sekedar ngasih blessing doang, tapi juga ngasih analisis yang tajam soal kemampuan ya Asmean. Mega bilang, dia agresif. Kalau dikasih kepercayaan, dia bisa bikin Fenerbahce tambah kuat. Lo liat gak sih? Mega itu bener-bener objektif dalam menilai kemampuan ya Asmean. Padahal mereka punya sejarah sebagai rival, tapi Mega tetap fair dalam memberikan penilaian. Dia bahkan optimis kalau ya Asmean bisa bikin perbedaan buat Fenerbahce. Yang gue suka dari statement Mega ini adalah dia ngebahas gaya main ya Asmean yang cepat dan tajam.
Sebagai sesama atlet yang pernah berhadapan langsung di lapangan, Mega pasti tahu persis kelebihan dan kelemahan Yas Men. Dan faktanya, dia malah ngasih pengakuan positif. Itu menunjukkan betapa besar hati dan profesionalnya Mega sebagai atlet. Nah, ini dia bagian yang paling relate banget sama kita semua, bro. Pasti lo pernah dong dibanding-bandingin sama orang lain? Nah, Mega juga ngalamin hal yang sama. Banyak orang yang bandingkan dia sama Yas Men, dan tahu gak gimana respon Mega? Dia bilang dengan santai banget, "Saya tidak merasa tergantikan. Kami punya karakter dan peran yang berbeda." Wih, mateng banget kan mindsetnya? Mega ngerti kalau setiap atlet itu unik dan punya keunggulan masing-masing. Yang bikin gue respect lagi, Mega juga berharap fans gak terlalu jauh membanding-bandingkan mereka. Dia sadar kalau perbandingan yang berlebihan bisa bikin atmosfer jadi toksik. Wise banget kan cara berpikirnya? Ini pelajaran berharga buat kita semua, bro. Berita ke-6 ini bener-bener nunjukin sisi human dari Mega yang jarang kita lihat, bro. Dia malah mendoakan Yas Men bisa cepat beradaptasi dengan sistem Fenerbahce. Adaptasi itu kunci. Apalagi budaya dan tekanan di sana beda, kata Mega. Lo lihat kan betapa pengertiannya Mega? Dia yang udah merasakan langsung gimana kerasnya atmosfer Liga Turki, sekarang malah ngasih insight berharga buat Yas Men. Ini tuh contoh perfect gimana caranya jadi senior yang suportif, meskipun dalam situasi yang agak kompleks. Gue yakin Yas Men pasti apresiat banget sama dukungan dan doa dari Mega. Apalagi datangnya dari orang yang udah berpengalaman di level yang sama. Itu pasti jadi motivasi ekstra buat Yas Men dalam menghadapi tantangan baru di Eropa. Ini dia plot yang kayak drama Korea banget, bro. Mega sama Yas Men yang dulu adu tajam waktu memperkuat klub Korea, sekarang ceritanya berlanjut di Eropa. Mega bilang, waktu berlalu, sekarang dia ambil peran. Saya senang lihat dia naik level. Subhanallah, statement ini tuh deep banget. Mega ngelihat perkembangan Yas Men sebagai sesuatu yang positif. Dia seneng lihat mantan rivalnya bisa naik level dan dapetin kesempatan yang lebih besar. Ini tuh contoh perfect gimana caranya celebrate sukses orang lain, meskipun itu berarti posisi kita yang diambil alih. Yang bikin menarik, cerita mereka ini kayak novel aja ya, bro. Dari rival di Asia, sekarang jadi saling support di panggung Eropa. Life is really unpredictable. Dan berita terakhir ini benar-benar jadi penutup yang perfect, bro. Mega bilang dia gak terkejut sama keputusan Fenerbahce buat ngerekrut Yas Men. Yas Men memang calon pemain besar, tegasnya. Menurut Mega, Fenerbahce tahu banget apa yang mereka butuhin. Yas Men bukan pemain baru di level kompetitif. Dia cocok untuk sistem cepat dan ofensif. Tutup Mega soal sosok yang dulu jadi lawannya di Asia. Bro, ini tuh pengakuan yang luar biasa. Mega ngasih kredit full ke kemampuan Yas Men. Dia acknowledge kalau Yas Men emang layak dapat posisi itu karena skill dan pengalamannya. Ini bukan sekedar basa-basi, tapi pengakuan genuine dari sesama atlet profesional. Nah itu dia bro, cerita lengkap soal drama yang lagi hot banget di dunia voli kita. Gue personally salut banget sama attitude Megawati Hangestri. Dia nunjukin gimana caranya jadi atlet yang profesional dan punya sportivitas tinggi. Dari rival jadi supporter, itu gak gampang loh. Yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah pentingnya punya mental yang kuat dan hati yang besar. Mega bisa dengan legowo ngasih dukungan ke Yas Men, meskipun dia yang ngambil alih posisinya. Itu butuh kebesaran hati yang luar biasa. Dan buat Yas Men, semoga dia bisa manfaatin dukungan dan doa baik dari Mega untuk bersinar di Fenerbahce. Persaingan yang sehat kayak gini justru bagus buat perkembangan voli Indonesia secara keseluruhan. Oh iya, disclaimer nih bro. Beberapa informasi yang gue sampaikan ini masih berupa statement dan belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub. Jadi kita tunggu aja perkembangan selanjutnya ya. Makasih banget udah nonton sampai habis, bro. Jangan lupa like, subscribe, dan drop komen lo di bawah. Gue pengen banget tahu pendapat lo soal sikap Mega yang super sportif ini. Kalian setuju gak sama way dia handle situasi ini? Subscribe channel Zona Megatron biar kita bisa ngobrol lagi soal berita-berita seru seputar voli Indonesia dan internasional. See you di video berikutnya, bro. PAC out.